Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang disebut dengan web hosting, teman-teman. Ya, jadi mungkin teman-teman udah tahu bahwa teknologi web hosting itu adalah merupakan teknologi yang cukup penting bagi kita para web developer ya. Jadi web hosting itu digunakan untuk menyimpan kode-kode dari web application kita. Dan web hosting ini sangat beragam ya, mulai dari web hosting yang gratis sampai dengan yang berbayar. Dan untuk yang gratis pun sebetulnya pilihannya ada banyak. Yang paling sering saya gunakan dan yang saya rekomendasikan buat teman-teman khususnya yang masih pemula adalah web hosting yang dimiliki oleh GitHub ya. Jadi GitHub itu adalah sebuah tempat untuk kita menyimpan kode kita sebagai repository. Ya, sederhananya seperti itu. Dan salah satu fitur dari GitHub itu adalah GitHub Pages. Di mana kita bisa menampilkan hasil dari website kita. Jadi bukan hanya nyimpen kodenya aja, tapi juga nantinya kita punya sebuah URL yang bisa diakses untuk menampilkan hasil dari website yang kita simpan sebagai kode. Nah, cuman masalahnya GitHub Pages ini memiliki keterbatasan. Secara umum yang bisa ditampilkan oleh GitHub Pages ini adalah halaman-halaman statis, ya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ya, kalau misalkan kode teman-teman itu menggunakan bahasa server side, ya seperti misalnya PHP atau PHP, terus juga Node.js atau Python gitu misalnya ya, yang membutuhkan compiler atau interpreter atau membutuhkan server, itu nggak bisa begitu aja dijalankan di dalam GitHub Pages. Nah, kalau misalkan website teman-teman itu dibuat menggunakan misalnya bahasa programan PHP, ya salah satu solusi yang paling umum adalah menggunakan shared hosting yang memiliki server yang bisa menjalankan script PHP. Misalnya menggunakan Apache atau Nginx gitu misalnya. Dan ini pun banyak yang gratisan yang bisa teman-teman pakai. Ya, contohnya misalnya yang sering saya gunakan juga, atau kalau teman-teman udah pernah lihat tutorialnya di channel ini, itu ada yang disebut dengan 000 web host. Di situ kita bisa menyimpan website kita ketika dibuat menggunakan PHP. Dan kerennya, kalau kita punya database juga, misalnya menggunakan MySQL, 000 web host ini atau shared hosting gratisan ini bisa kita gunakan juga untuk menampilkan atau mengelola database kita. Tapi sekali lagi yang namanya gratis tentu saja punya keterbatasan. Ya, selain kapasitasnya, kecepatannya, di dalam website juga nanti terdapat iklan gitu ya, yang akan selalu muncul di dalam website kita. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan websitenya di sebuah shared hosting atau web hosting yang memiliki fitur yang banyak, lebih dari layanan yang gratisan tadi, itu teman-teman bisa menggunakan layanan dari sebuah penyedia jasa hosting yang namanya Hostinger, teman-teman. Ya, jadi ini websitenya namanya Hostinger yang teman-teman bisa kunjungin, dimana kalau teman-teman lihat di dalamnya itu terdapat banyak sekali fitur ya. Kita bisa membuat website menggunakan WordPress, kita bisa membuat website menggunakan AI buildernya, dan juga kita bisa menyimpan website ketika kita bikinnya pakai PHP atau MySQL. Jadi kalau teman-teman menggunakan PHP natif atau bahasa PHP polosannya, ataupun menggunakan framework seperti Laravel, itu web hosting di Hostinger ini bisa banget untuk digunakan. Nah, sebelum kita melihat fitur-fitur apa aja yang ditawarkan oleh Hostinger ini, nah mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nanya, kok ini mirip banget dengan web hosting yang sering banget saya gunakan di channel ini ya, yaitu Niaga Hoster. Nih, kalau teman-teman pernah mengunjungi Niaga Hoster, itu websitenya atau layanan-layanannya kurang lebih mirip ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat, ini di paket share hosting yang paling utamanya aja, ini ada 3 kalau di Niaga Hoster ya, ada Premium, Business, dan Cloud Startup. Kalau teman-teman lihat di Hostinger, itu mirip banget ya, dia punya 3 buah paket juga, ada Premium, Business, dan juga Cloud Startup. Bahkan harganya, ini keduanya sama-sama terjangkau ya. Nih, kalau di Hostinger itu, kalau kita pilih paket Premium itu seharga paling murahnya itu 25.900. Sedangkan di Niaga Hoster itu 24.900. Jadi beda 1.000. Paket bisnisnya di Niaga Hoster 45.900, di Hostinger 46.000. Beda 1.000 juga. Untuk yang Cloud Startup sama ya, 150.000. Yang kalau teman-teman bandingkan fiturnya, itu kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama tuh, performa standar, 100 website, ini juga sama. Kenapa kok kelihatannya sama? Apakah nyontek gitu ya? Ternyata, nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, Niaga Hoster itu merupakan anak perusahaan dari Hostinger. Itu makanya produk-produknya mirip, bahkan fitur-fiturnya juga banyak yang sama gitu. Ya, tapi keduanya itu punya kelebihan yang sama ya, sama-sama cepat, sama-sama aman, dan punya support juga
yang baik ya. Nah, jadi sekali lagi Niaga Hoster itu merupakan salah satu dari anak perusahaan miliknya Hostinger ya, termasuk juga tadi kita bahas di awal layanan 000 Web Host juga itu merupakan anak perusahaan dari Hostinger. Jadi itu adalah shared hosting versi gratis ya, saat kita misalkan menggunakan 000 Web Host, kalau pengen yang dapat premiumnya itu pasti diarahkan ke Hostinger. Nah, jadi Hostinger ini adalah perusahaan internasional yang berasal dari Lituania, udah ada sekitar berapa belas tahun ya, ini didirikan tahun 2004 dan kliennya udah ada di ratusan negara di seluruh dunia. Nah, mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2013-2014 itu dengan nama Niaga Hoster. Jadi sekali lagi sama aja. Ya, dan bahkan waktu saya mampir ke kantornya Niaga Hoster, itu logonya pun sebelah-sebelahan ya. Ada Niaga Hoster dan juga Hostinger ini di kantor yang sama gitu. Jadi ya ini membuktikan bahwa mereka tuh satu perusahaan sebetulnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk ke dashboardnya ya, kita lihat sekilas fitur-fiturnya. Teman-teman bisa coba pilih aja, misalnya mau menggunakan yang premium gitu ya, kita beli yang premium. Nanti itu teman-teman dikasih akses ke dashboardnya. Ini saya udah masuk ke dalam dashboardnya. Saya sudah membeli paket layanan premium web hosting. Ini yang kebetulan belum saya setup ya. Nanti kita lihat gimana cara setup sederhananya. Yang kalau kita belinya selama 1 tahun, itu nanti kita dapat domain gratis juga yang bisa kita pilih ya. Coba kita setup websitenya. Pura-puranya kita mau bikin sebuah website sederhana gitu ya. Di awal kita akan dikasih panduan. Ya, kita ikutin aja panduannya. Nih, kita ditanya, ini saya gedein dulu dikit. Mau bikin website baru atau kita migrasi dari website yang udah ada. Kita anggap kita mau bikin baru aja ya. Pilih yang ini atau pilih yang sebelah kiri. Nah, tapi yang sebelah kiri ini kalau kita mau bikinnya pakai WordPress. Jadi teman-teman yang pakai WordPress boleh pilih. Atau kita mau bikin websitenya dari awal. Itu juga bisa kalian lakukan ya. Anggap aja kita mau bikin websitenya dari awal, kita klik. Nanti dikasih pilihan mau klaim domain gratis, karena kita dikasih domain gratis. Atau kalau kita udah punya domainnya, kita bisa pilih. Ini kebetulan saya juga udah punya domain yang belum ada hostingnya nih di Hostinger. Atau kita mau pakai domain yang ada dari layanan lain, kita beli di tempat lain gitu ya. Kita pilih yang sudah ada aja. Kalau sudah, ini kita boleh lihat websitenya. Sebenarnya websitenya kan belum ada ya. Kita bisa lihat aja websitenya, masih kosong pasti. Tuh, ini masih kosong ya. Jadi ini halaman utamanya. Sekarang kalau kita balik ke sini, kita lihat control panelnya. Jadi kita masuk ke dalam control panel punyanya Hostinger. Itu yang disebut dengan H-panel ya, atau H-panel ya. Inilah control panel khusus yang dimiliki oleh Hostinger ya. Buat teman-teman yang biasa pakai cPanel, itu tampilannya sedikit berbeda, tapi fitur-fiturnya sebetulnya agak mirip ya. Cuman ini tampilannya berbeda. Menurut saya ini tampilannya lebih clean dibanding dengan cPanel ya. Kita bisa lihat pengelolaan hosting di sebelah kiri ya. Kita bisa lihat performa dari website kita. Kita bisa lihat fitur security ya, atau keamanan email, domain. Kalau kita mau bikin subdomain ada di sini. Ini adalah website kita. Ya, kalau mau pakai WordPress, mau install otomatis, dan lain sebagainya. Ini ada file manajernya. Kalau kita mau nyimpan file web kita simpan ke dalam file manager. Ini ada pengelolaan database. Ya, kita dikasih PHP My Admin. Dan juga ada pengelolaan tingkat lanjutan ya. Buat teman-teman yang mengerti ngulik-ngulik cPanel ya, fitur-fiturnya juga pasti ada di dalam H-panel ini. Nah, yang keren ini teman-teman, fitur AI Builder ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin websitenya menggunakan WordPress, itu di sebelah kiri teman-teman bisa klik website, lalu pilih tambah website. Nanti di sini kita ditanya mau bikin website apa. Misalnya saya mau bikin toko online gitu ya. Terus tadi kita pilihnya bukan yang buat website dari awal, tapi kita bikinnya pakai WordPress. Nah, nanti di sini ada website builder dengan AI. Tuh, jadi di dalam Hostinger juga ada ya pembuatan website menggunakan AI. Jadi teman-teman tinggal pilih, nanti tinggal masukkan data-data dari websitenya. Sebenarnya kalau tutorial detail mengenai builder ini sudah saya pernah buatkan di video yang lain ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi video ini. Yang udah pernah menggunakan H-panel punyanya Niaga Hoster ini sama persis gitu teman-teman ya. Jadi itu mungkin teman-temannya penjelasan singkat mengenai Hostinger dan juga dashboardnya. Itu silakan teman-teman buat yang tertarik untuk menggunakan layanan Hostinger, langsung aja kunjungi websitenya melalui link yang ada di deskripsi video ini ya. Terus cek aja kira-kira paket share hosting mana yang teman-teman sukai atau cocok dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Pilih aja, terus gunakan dashboard H-panelnya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.